Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, mari kita belajar bersama. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap semua? Baik, jika sudah siap, ayo belajar. Ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, serta peka terhadap rangsang. Sekarang kita akan ke ciri yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki ciri bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Contohnya, manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, burung terbang menggunakan sayap, sedangkan tumbuhan bergerak tanpa berpindah tempat. Contohnya, akar tumbuhan bergerak untuk mencari zat hara di dalam tanah, atau bunga matahari bergerak mengikuti cahaya matahari. Berikutnya, kita ke ciri yang kedua, yaitu makhluk hidup bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas, yaitu proses mengambil atau menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernapasan. Alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru, pada ikan yaitu insang, pada serangga yaitu trakea, sedangkan pada burung, ketika burung belum terbang menggunakan paru-paru. Tetapi saat burung di udara, maka alat pernapasannya yaitu pundi-pundi udara. Pada tumbuhan yaitu mulut daun atau stomata, dan lubang pada permukaan batang atau lentisel. Kita ke ciri yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan juga berkembang. Makhluk hidup memperoleh makanan dari lingkungan. Misalnya, manusia memperoleh makan dari hewan dan tumbuhan. Hewan memperoleh makan dari hewan lain dan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan mampu untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Apa ya fotosintesis itu? Sudah ada yang tahu? Baiklah, kita akan pelajari bersama. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Fotosintesis memerlukan bantuan sinar matahari serta membutuhkan air, klorofil, dan karbon dioksida. Kalian bisa memperhatikan gambar proses fotosintesis berikut ini. Kita lanjut ke ciri yang selanjutnya ya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pertumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran, baik tinggi maupun berat. Sedangkan perkembangan dapat dilihat dari bertambahnya kemampuan makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh pertumbuhan. Ketika anak-anak masih kecil,
Tubuh baik itu tinggi maupun berat anak-anak masih ringan atau masih pendek. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan usia, anak-anak mengalami kenaikan tinggi badan serta kenaikan berat badan. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Begitu juga dengan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu contoh perkembangan. Pada saat anak-anak kecil dulu, anak-anak belum bisa berjalan, belum bisa naik sepeda, belum bisa melakukan kegiatan yang lain. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak mulai bisa berjalan, mulai bisa bermain, mulai bisa berolahraga. Dan ketika anak-anak mulai tumbuh dewasa, anak-anak bisa melakukan banyak hal. Kita ke ciri selanjutnya, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, serta tumbuhan dapat berkembang biak salah satunya yaitu dengan biji. Kita sampai di ciri yang berikutnya, yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup menanggapi atau bereaksi terhadap rangsang yang datang. Rangsangan yang datang dapat berupa bau, cahaya, panas, bunyi, maupun sentuhan. Contohnya, manusia akan kesakitan saat dicubit. Lipan atau kaki seribu akan menggulung saat disentuh. Tanaman putri malu akan mengatup atau menutup jika disentuh. Laron akan mendatangi cahaya lampu di malam hari. Itu tadi merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar rumahmu. Kita lihat contohnya dulu ya. Ayam kesayangan. Di rumah saya memiliki peliharaan ayam. Ayam merupakan makhluk hidup. Ayam saya selalu bergerak ke sana kemari dengan lincah. Ayam peliharaan saya juga lahap menyantap makanan. Makanan yang saya berikan yaitu berupa jagung. Dari hari ke hari, ayam saya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ayam saya bertambah tinggi dan gemuk. Ayam saya juga mulai bertelur. Saya tidak sabar menantikan kelahiran anak ayam yang baru. Setelah kalian membaca contoh tersebut, sekarang kita lihat tugasnya ya. Tugasnya yaitu amatilah hewan atau tumbuhan di sekitar rumahmu. Pilihlah satu hewan atau tumbuhan yang kamu temukan. Kemudian carilah informasi mengenai ciri-ciri hewan atau tumbuhan yang kamu temukan tersebut. Setelah itu, tuliskan hasil pengamatan dan informasi yang telah kamu peroleh di buku tulismu. Kemudian minta tolonglah kepada ayah atau bundamu untuk memfotokan dan mengumpulkannya di Microsoft Teams. Sudah mengerti ya anak-anak ya tugasnya? Baik, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.